Shalom Bapak Ibu, ada sukacita. Amin. Tetap ada sukacita. Saudara, sukacita kita itu bukan bersumber dari situasi di sekitar kita, ya. Ini perbedaan yang sangat tajam. Sumber sukacita anak-anak Tuhan itu berbeda dengan sukacita yang bukan anak Tuhan, ya. Sukacita anak-anak Tuhan bukan bersumber dari luar diri dia. Bukan bergantung kepada keadaan di sekitar dia. Tetapi bergantung kepada hubungannya dengan Tuhan. Itu prinsip saudara-saudara. Kita coba kalau lihat di televisi, tayangan-tayangan di acara-acara besar, waduh, konser, waduh, semua penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena artisnya top, suaranya mantap, pemain musiknya hebat, sound systemnya dahsyat, semua manusia ribuan orang. Sehingga situasi itu diciptakan membuat semua orang akhirnya bersukacita. Saudara hadir pasti melo-melo. Karena dengar sukacita itu orang yang gak suka nyanyi pun tiba-tiba tangannya ikut-ikut gitu. Otomatis begitu kan. Nah, kayak kita juga nonton bola walaupun gak bisa main bola. Tapi karena nonton bola, kaki kita juga duduk-duduk ikut tendang, truak. Jadi saya pernah itu pengalaman kapan, di Malang dulu ya. Asik nonton bola Piala Dunia, saudara. Itu kan semangat sukacita dunia juga kan. Saya juga hobi walaupun tidak suka main bola. Karena kalau lari dikit ngos-ngosan. Saudara tahu di depan saya ada kopi. Ini bola sudah di depan gawang, tinggal sekali tendang masuk. Tapi gagal saudara-saudara. Saya tendang gol, kopinya terbang ke gelas, hancur. Itu karena refleks mengikuti sukacita di sekitar kita, udah. Nah, itulah dunia ini ukurannya, saudara-saudara. Tapi kalau di dalam Tuhan itu sangat-sangat berbeda. Kita di dalam Tuhan, saudara, walaupun kita seorang diri, dimanapun kita berada, kita tetap bersukacita, amin. Maka apa yang ditegaskan dalam Alkitab Filipi pasal 4 ayat 4 itu sangat betul. Dikatakan apa? Kamu itu anak Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini bertentangan secara logika. Bertentangan dengan pikiran dunia. Bertentangan juga dengan keadaan kita. Pak Pendeta bagaimana bersukacita? Hari ini sudah nol ini. Hari ini sudah nol atau mendekati titik nol, tidak aman. Nah saudara, uang habis, beras habis. Ini orang bisa bersukacita kira-kira tidak, saudara. Nah tapi kalau dia sungguh di dalam Tuhan, saya yakin ada sukacita. Nah itu pengalaman-pengalaman iman yang praktis di dalam Tuhan. Saya ini sedang sukacita soalnya. Jadi saya ingin katakan demikian. Apa sukacita saya, saudara-saudara? Sukacita saya itu karena merenungkan tentang Nabi Musa. Saya sampai hari ini terkagum-kagum. Abraham terpanggil di usia berapa? 75. Musa umur berapa dipanggil Tuhan? Mulai melayani. Perintah Tuhan, tolong pergi pembebasan bagi bangsa Israel di usia 80. Saya itu, kenapa Tuhan panggil di usia 80? Yang muda-muda lebih produktif, banyak. Tapi kenapa? Ternyata Tuhan tidak pandang usia untuk mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, jadi saya mau memberi semangat bagi saudara semua bahwa setiap kita ini sebenarnya teramat sangat berharga dan berguna. Berharga dan berguna di mata Tuhan. Kalau menurut kita nggak ada harga, bisa saja. Siapakah aku ini? Nggak ada harganya gitu kan. Kurang pengalaman, kurang pendidikan, apalagi kurang uang kan. Nah, jadi memandang diri seperti itu. Tapi memandang kita saudara beda. Ya, punya rencana buat setiap kita mau dipakai menjadi alat-alatnya. Saya juga mengalami belakangan ini ada hal yang ajaib.
Tahun 2015 ya, 14, saya mulai menulis. Ya. Mulai belajar menulis buku. Belajar. Nah akhirnya sampai dengan 2024, saya sudah berhasil sekitar 8 buku. 8 judul ya, 8 judul. Wah senang juga deh. Saudara tahu 2 bulan belakangan ini, apa yang saya bisa hasilkan dengan buku? Saya kaget. Bahwa sekarang saya sudah hasilkan 10 buku. Ini kesaksian ini. Bagaimana Tuhan buat saya bisa jadi penulis yang profesional? Wah ini profesional nih. Bukunya saudara mau nanti saya, ini sedang proses ISBN karena penulisan saya sudah selesai. Habis ISBN urus legalitasnya semua, cetak. Dan saudara saya kasih untuk baca. Dan pengetahuan yang indah, luar biasa. Nah saudara-saudara, saya pikir dulu saya sudah berdoa 20 buku dan tidak terpenuhi, dan sekarang sudah menggenapinya. Jadi saudara-saudara, itu sebuah keajaibannya bahwa di usia tua pun Tuhan masih pakai. Dan banyak hal yang lain lagi saudara-saudara. Kita bisa bersaksi bagaimana masih ada peluang, masih ada kesempatan. Tuhan masih mau pakai kita, asal kita siap di tangan Tuhan. Amin saudara. Saudara masih siap apa? Mau siap dipakai Tuhan atau siap diberkati Tuhan? Atau siap diberkati dan dipakai? Pilih yang mana? Dua-duanya puji Tuhan. Karena kebanyakan cenderung pilih yang kedua saja kan. Siap diberkati. Tapi tidak siap untuk dipakai. Setelah diberkati, sudah cukup Tuhan, biar saya menikmati berkat itu. Tapi dipakai Tuhan untuk memberkati, katanya Tuhan kan diberkati untuk oh jangan, tunggu dulu sampai saya sudah sak puasnya, baru Tuhan pakai. Tidak bisa, kita terus memberi, diberi, memberkati, diberkati. Itu rumus kita, hidup kita, seumur hidup kita. Take and give, tidak boleh dipisahkan. Jadi saudara-saudara terkasih, saya masih tetap bersemangat, masih tetap bersuka cita di dalam Tuhan untuk terus berdoa, minta umur panjang, minta kekuatan, supaya kita terus diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, tak peduli siapapun, satu orang pun dicari Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu di mata Tuhan, satu orang siapapun dia berharga apa tidak. Belakangan ini kalau kita lihat banyak korban apa saja, kayaknya manusia nggak ada harga deh. Ya, orang-orang kerja tiba-tiba satu ruko terbakar itu. Apa itu no? Ya drone ke apa itu. Banyak yang meninggal ya saudara. Tiba-tiba datang banjir, badai, angin, hujan, aduh, meninggal. Dan banyak-banyak peristiwa yang setiap hari kalau kita lihat, dengar, ikut di media sosial ini, ngeri. Karena manusia itu kayaknya tidak ada harganya, tidak ada artinya ketika sudah tidak ada gitu kan. Dan juga mendadak gitu kan. Ya kalau ada orang yang sakit dulu, sakit kemudian dipanggil Tuhan, ya nggak apa-apa, kita sudah tahu itu tanda-tanda kan. Tapi ini sehat-sehat walafiat saudara, tiba-tiba tidak ada. Kok manusia kok kayaknya lewat dengan tidak ada. Ya, Alkitab selalu objektif. Manusia itu seperti uap yang kelihatan sebentar kemudian berlalu. Manusia itu seperti debu yang sebentar saja kemudian berlalu. Walaupun derajat keberadaan yang serba terbatas seperti itu, manusia seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput, datang terik matahari kemudian layu.
Tetapi di hadapan Allah dia berharga bila dia dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi berharganya kita itu kalau dipakai oleh Tuhan. Tidak berharga apa-apa kalau tidak dipakai oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan ini rindu untuk dipakai Tuhan ya. Saudara rindu dipakai oleh Tuhan? Amin. Jangan minta diberkati dulu, itu bonusnya, itu dampaknya. Tapi dipakai terlebih dulu. Kalau kebutuhan Bapak Tuhan sudah janji. Saya sangat yakin sejak awal panggilan saya sampai hari ini sudah 40-an tahun. Matius 6 ayat 33 itu. Ya dan amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan dikurangin, ditambah-tambahkan kepadamu. Dan itu Bapak Ibu. Mari kita percaya Tuhan itu real. Dia sungguh hidup. Dia sungguh ada. Nah saya belakangan ini kan konsentrasi khotbah ini kan di perjanjian lama yang mengangkat tokoh-tokoh PL itu. Dan analisa penelitian yang dalam. Masih di dalam Ibrani kita amati ini mungkin seri bukan bagian ke-13 itu. Tapi itu lanjutan mungkin 14, 15 mungkin. Hari ini seri yang ke-15. Dan kita diharapkan hidup oleh iman. Buktikan iman kita seperti para pendahulu. Karena Allah mereka sama dengan Allah kita. Tidak pernah berubah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang menjelma di dalam Yesus Kristus. Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dia diam bersama manusia. Yang disebut sebagai Immanuel. Jadi kalau Allah yang dahulu sekarang tidak berubah sampai selama-lamanya, yang kita sembah saudara, Allah kita dahsyat, betul? Amin. Allah kita dahsyat. Jadi kalau Allah kita dahsyat, kenapa kita tidak mengalaminya? Mengalami Allah itu di dalam diri kita. Untuk merubah pemikiran kita. Untuk merubah perilaku kita, etika, attitude kehidupan kita. Dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat di dalam tangannya. Dan itulah yang selalu ditekankan iman. Anda dengan iman kepada Allah yang benar akan berdampak luar biasa. Hidup Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu, biarlah khotbah-khotbah ini, kalau Anda nggak mau mengalami nggak apa-apa, tapi saya sudah rekam semua tiap minggu dan ada di YouTube. Kalaupun saya dipanggil ke sorga, YouTube masih ada. Mungkin generasi berikut, siapa tahu cucu cicit masih nonton YouTube. Ke depan saya sudah ada. Wih, itu siapa itu? Opa kita gitu. Opa di atas opa lagi. Nah saudara-saudara, jadi mari kita tetap bersemangat bahwa Allah yang sama, yang dulu sekarang, itu tidak berubah, yang ingin berkarya melalui kehidupan kita. Nah hari ini kita masih konsen di satu tokoh sentral bagi bangsa Israel, yaitulah Musa. Dan lihat sekilas sampai ada sambungan dari Musa. Mungkin minggu depan sudah tinggalkan Musa, kita ke Yosua. Saudara lihat di sana bahagian yang kedua khotbah itu, yaitu belajar dari Musa, buktikan iman. Dan kita tahu bahwa belajar ketaatan itu penting. Seperti bangsa Israel, Musa diharuskan taat kepada Tuhan. Slide-nya diloncat mungkin ya. Lanjut lagi. Bagian ya, dari sini lanjut. Jadi kita belajar di situ ketaatan dari Musa dan bangsa Israel. Mengapa harus taat ini? Yang pertama, singkat, bahwa lanjut ya. Taat
Karena Allah itu memang Allah yang setia, walaupun kita tidak setia. Itu kenyataan, itu fakta. Bangsa yang penuh dosa, kekurangan, kelemahan, bebal, keras kepala, ini pusing pimpin umat ini. Banyak kelemahan. Tapi Allah tetap setia loh. Walaupun umatnya tidak setia, umatnya imannya juga jatuh bangun. Tapi Allah itu setia. Saudara lihat kesetiaan yang luar biasa, janji Tuhan. Nah, sudah kita bahas itu. Yang kedua, kita kepada alasan kedua kenapa ketaatan itu penting. Karena Allah itu memang Allah rencana penyelamatan Allah itu tidak pernah gagal. Allah ingin menyelamatkan umatnya dan itu sudah ada dalam misi perencanaan Allah. Maka rencana itu tidak pernah gagal, tinggal susun acara, rencana bagaimana dilaksanakan. Ini bukan rencana manusia, saudara. Nah, tapi rencana Allah. Rencana yang tidak pernah gagal. Nah, Bapak Ibu pernah nonton film yang lagi top juga lah. Mission Impossible. Itu ada versi-versinya, ada seri-serinya. Mission Impossible 1, 2, dan seterusnya. Itu menarik. Ada banyak-banyak hal-hal yang impossible, yang mustahil tapi bisa. Wah, hebat juga. Itu manusia, katakan begitu. Apalagi bagi Allah. Misi Allah itu juga misi impossible. Dan lihatlah bahwa Allah menyelamatkan umat Allah dengan cara-caranya yang dahsyat dan ajaib. Kisah bangsa Israel. Yang ketiga, kita lihat di sana bahwa kenapa kita perlu tetap taat kepada Allah. Karena Allah ingin membentuk umatnya supaya diberkati berlimpah-limpah ya. Sebelum diberkati, dibentuk dulu. Mereka perlu taat mengikuti pembentukan karena apa? Mereka akan diberkati. Belajar di sini, saudara. Janji diberkati berlimpah-limpah, tempat yang penuh susu dan madu itu janji yang indah. Janji luar biasa. Tapi syaratnya adalah mereka harus dibentuk imannya. Jadi ini aneh kan? Lihat tuh perjalanan, masa perjalanan dalam 40 tahun. Padahal bisa dicapai hanya dalam 1 minggu. Mungkin begitu kan? Jadi luar biasa. Yang keempat, kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Karena Allah itu memang maha kuasa. Dia tidak dapat diatur, dikendalikan oleh siapapun juga. Nah, Allah kita Allah yang gak bisa diatur oleh siapa. Dia punya kehendak, dia punya kemauan, dia ingin melakukan apa saja. Dan yang kelima, kita perlu taat dan takut belajar dari bangsa Israel dan Musa juga. Karena ketaatan kepada Tuhan itu karena ada penyertaan Tuhan yang sudah dijanjikan untuk sepanjang hidup kita. Dalam keadaan susah atau senang, Tuhan janji Dia ada. Dia ada. Hanya kita saja yang hilang. Tuhan ada. Hanya kita saja yang tidak peka mendengar suaranya. Tuhan ada. Hanya pikiran dan hati kita saja yang sudah digelapkan oleh ilah zaman ini, begitu. Oleh masalah-masalah kehidupan kita yang menutupi mata iman, mata rohani kita, yang mengkaburkan pandangan kita. Sehingga kita katakan Allah itu tidak ada. Tapi ternyata Allah itu ada. Dia sudah berjanji. Dan janji ini kalau kita membaca di Matius waktu Yesus sebelum terangkat, dia katakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai apa? Sampai kapan? Akhirnya zaman. Bukan akhir generasi kita. Karena kalau generasi kan ganti-ganti bergenerasi. Tapi akhir dari zaman. Zaman berakhir itu bagaimana? Dunia ini akan lenyap dan diganti dengan dunia baru gitu loh. Jadi saudara, penyertaan Tuhan itu sepanjang masa, sepanjang hidup. Karena itu mari kita tetap takut dan tak. Ada banyak orang bertanya, kalau ada Tuhan kenapa ada bencana?
Nah, tapi Sumatera sana kita dengar TV, bencana itu bukan karena kehendak Tuhan. Kenapa? Itu banyak pohon-pohon ditebang dan lain-lain karena salah manusia, saudara-saudara. Terus kenapa? Dan jadi banyak pertanyaan kita yang akhirnya kita berpikir Allah tidak ada. Ternyata Allah itu ada. Jadi saudara percaya Allah ada atau tidak? Halo? Yakin Tuhan ada? Yakin dia melihat? Dia tahu? Ya, dia pengendali kehidupan manusia ini. Nah, ketaatan ini perlu dan dialami oleh bangsa Israel dan Musa juga. Itulah penelitian saya dalam firman Tuhan. Nah, hari ini kita sambung yang ke-6. Itu yang semua sudah dibahas 2 minggu berturut-turut. Hari ini kita sambung penelitian kita bahwa pertolongan Allah selalu tepat pada waktunya. Walaupun hal-hal kecil, pertolongan Allah selalu tepat waktunya. Belajar dari bangsa Israel. Mari coba kita periksa teks-teks ini, kita baca untuk memberi pemahaman bagi kita. Bahwa kadang kita sudah, orang katakan apa, air sudah di batang leher, saudara-saudara. Sudah tidak ada jalan lagi. Tidak ada solusi lagi. Tapi di detik-detik semacam itulah justru Tuhan menyatakan dia ada. Apa yang dialami bangsa Israel? Mulai di dalam, kalau kita baca teks-teks ini, ya, dari Keluaran pasal 14, beberapa ayat kita coba baca dan memahami pada titik-titik kritis. Tuhan ada bersama dengan kita. Keluaran 14 ayat yang ke-9. Dua, tiga. Lanjut. Adapun orang Mesir, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihation di ya, ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-13. Ya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat 21 dan 22. Tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudara, ini peristiwa yang tiba-tiba. Jadi bukan berarti sebelum menuju ke tepi pantai Tuhan sudah bicara, tidak. Waktu dalam perjalanan atau sebelum keberangkatan apakah Tuhan sudah bicara juga? Tidak. Tetapi saat-saat sudah kritis ketika mereka ada di tepi pantai dan tidak ada jalan lagi. Dan mereka lihat ke sana ternyata pasukan Firaun mengejar mereka. Dan saudara bisa bayangkan, pas titik-titik pojok seperti itu, bagaimana? Mereka berteriak, mereka gelisah.
Dan saat itulah Tuhan menolong. Jadi Tuhan selalu menolong saat-saat titik krisis atau kritis, Tuhan baru turun tangan. Itu pengalaman. Dan banyak Alkitab mencatat banyak peristiwa semacam itu, saudara. Pada titik kritis baru Tuhan tolong. Ya. Nah itu Bapak Ibu, kalau kita semakin mendekati titik-titik kritis, itu berarti mendekati mujizat. Saat itu Tuhan ada dan Dia menolong kita. Saya senang dengan nyanyian itu. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali. Ya, Kau kuatkan. Tuhan sudah pernah menolong, ya sudah. Tapi Tuhan tidak pernah bosan untuk menolong. Karena Dia menyertai kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berada pada jalan buntu, titik kritis, mari percaya bahwa pertolongan Allah selalu tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu? Amin? Nah, hanya saja pada titik-titik itu adalah ujian iman betul-betul ya kan? Orang pas tidak punya uang sama sekali. Itu kan ujian iman toh. Gimana kalau tidak punya uang? Apa solusinya saudara-saudara? Satu, pinjam. Betul? Pinjam toh? Kurang iman, pinjam. Sekarang sudah pernah pinjam di orang itu baik. Nah ini ujian iman lagi. Mau enggak mengatakan pinjam lagi ke orang itu? Ya kan? Karena orang itu baik. Akhirnya ujian iman, ya wes. Dapat lagi pinjam. Tapi sudah 2 kali. 3 kali kira-kira berjuang lagi. Dan tidak ada. Banyak pikiran. Ada sekarang pinjaman online kan? Apa itu? Ojol katanya ya kan? Pinjol, ojol. Pinjol. Pinjaman online. Aduh, saya berdoa supaya Bapak Ibu jangan sampai pinjaman online loh ya. Soalnya banyak masalah itu. Tapi banyak orang juga senang pinjam karena habis itu kita hilang juga mau cari di mana kan. Kita juga pinjam gak tahu siapa orangnya. Nah, tapi itu banyak masalah loh saya dengar itu, ya kan? Nah, jadi hati-hati aja. Nah, jadi saudara-saudara, titik-titik kritis datang menggoda kita. Apakah kita punya iman atau tidak kan? Mau pinjam atau tidak. Dan gara-gara itu banyak orang bisa berdosa juga kan? Tidak kasih pinjam, orang sakit hati. Nah, mulai sakit hati, orang bisa bunuh kita kalau kita tidak kasih pinjam juga. Jadi aneh nih kehidupan ini saudara-saudara. Ketika pada situasi-situasi ini adalah ujian iman, maka kita harus banyak berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Kira-kira apa yang dilakukan titik kritis ini oleh bangsa Israel, saudara? Saya lompat-lompat pembacaan ini. Tapi sebenarnya bangsa Israel ini sudah minta mati, satu. Yang kedua mengomel sama Musa sebagai pemimpin. Mengatakan kalau tahu begini kita minta mati dikuburkan di sana saja. Daripada kita dikubur hidup-hidup saat ini juga ini nggak benar ini. Banyak masalah, pusing, ribut semua umat itu kepada Tuhan ketika pada titik kritis. Saudara bisa bayangkan bagaimana satu orang Musa berhadapan dengan omelan berapa orang itu yang datang? 2,5 juta kali istri anak kali 3 lah. Lebih 3,5 juta rombongan itu ngomel semua. Sebagai Musa saya lari aja. Jadi saya juga lihat-lihat kalau jemaat GKN semua sudah ngomel, bikin masalah daripada pusing saya lari ke Bali aja nggak sepulang-pulang. Ya tapi untung nggak ada yang ngomel ini. Kalau 1-2 orang ngomel ya biasa ya. Nah, tapi Bang Musa bagaimana? Makanya Alkitab bilang Musa itu punya hati yang taat, lembut, lebih daripada semua manusia di dunia. Ya betul juga ya, saudara.
Nah, titik kritis datang. Membuat kita bisa berdosa. Ujian terhadap iman. Pernahkah Bapak Ibu mengalami titik-titik krisis semacam itu? Pernah ya? Nah, belajarlah beriman. Iman itu diterapkan pada saat-saat semacam itu. Dan lihatlah Tuhan hadir. Tuhan bilang kepada Musa, ada apa di sini? Bukan pompa untuk sedot air laut. Tongkat yang ada pada tanganmu, pukullah. Dan akhirnya terbelah. Jadi saudara, itu pertolongan Tuhan luar biasa. Mari kita tetap percaya, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Ada yang punya masalah di sini? Tidak ada jalan keluar? Saudara harus percaya, tepat waktu Tuhan akan menolong. Amin. Haleluya. Nah, yang ke-7. Mari kita tetap taat seperti bangsa Israel belajar, Musa belajar. Karena apa? Jangan menyerah. Percayalah Allah selalu menolong. Ya, kita lihat di sini. Konteks ini jangan menyerah. Bapak Ibu sudah lewat bangsa Israel, ini prosesnya lanjut. Sudah Firaun dengan rombongannya udah mati semua di laut. Bangsa Israel terus berjalan. Tetapi ada masalah baru lagi. Saudara baca, mari kita baca teks-teks ini. Masalah apa yang baru di sini? Menjadi masalah lagi. Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 20 dan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Ini juga membutuhkan iman lagi. Penerapan iman lagi ketika masalah baru muncul. Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 20 bilang apa? 23. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke gunung. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Nah, lanjut ayat yang ke pasal 14 ayat 6 sampai 9. Pasal 14 ayat yang ke-6 sampai 9. 23. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyak-ngoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu, diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk negeri itu dan akan memberikan kepada kita satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Hanya ya, sampai demikian. Nah, saudara lihat di sini bahwa bangsa Israel usul kepada Musa, Pak Mus, itu kita bisa mengintai dulu negeri yang dijanjikan. Ya. Oh boleh. Akhirnya Musa ambil 12 orang mewakili dari 12 suku. Kirim pengintai. 12 orang. Setelah pulang kasih laporan. Bagaimana? Kalian lihat apa yang terjadi. 10 orang ini dari 12, 10 mengatakan tidak bisa. Lebih baik kita mati di sini. Karena ke sana mati di sana lebih parah.
Keadaannya serba bahaya. Ada orang-orang yang lebih tinggi dari kita semua, lebih besar, orang-orang raksasa di sana. Pokoknya susah. Itu laporan dari hasil survei dari 10 orang. Tapi tadi saya loncat ke 2 orang. Namanya Yosua dan Kaleb. Bilang apa? Wah, mantap. Bersama Allah pasti kita bisa. Kita akan habiskan mereka. Itu tempat yang berlimpah susu dan madu. Seperti yang Tuhan janjikan. Ayo. Nah, saudara lihat. Datang masalah dengan 2 pengamatan yang berbeda. 2 cara pandang yang berbeda. Untuk menghasilkan keputusan yang berbeda juga kan. Dan semua umat itu bingung. Kalau sistem demokrasi, saya kira sudah kalah telak. Suara 10 pemimpin, 10 suku dengan 2 suku. Kalah kan? Kalah enggak demokrasi? Secara demokrasi sudah kalah. Tapi dari segi iman, tidak. Yosua dan Kaleb, orang-orang yang punya iman, percaya Tuhan akan memberi solusi kemenangan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar banyak di sini. Kita mau menerapkan iman, belajar dari Yosua dan Kaleb juga, itu penting. Bagaimana Bapak Ibu cara memandang masalah dalam hidup kita? Saudara pandang dari sudut mana? Ketakutan, kegagalan, tidak ada solusi, atau percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Saudara punya iman? Punya iman? Dan akhirnya setelah informasi ini, Tuhan lihat orang yang layak menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Siapa? Yosua yang punya iman. Orang yang punya iman selalu dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara punya iman? Pasti akan dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau hanya masalah uang, kebutuhan, pekerjaan, hal-hal kehidupan sehari-hari, kita gagal di dalam iman kita. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan untuk bisa menolong orang lain, melayani orang lain. Saya harap jemaat kita adalah orang-orang yang selalu menang atas masalah-masalah dalam kehidupan ini. Masalah boleh datang. Mazmur 34 itu mengatakan apa? Ayat 20. Nah, Bapak Ibu baca Mazmur 34 ayat 20. Bahwa kita itu tidak luput dari masalah. Kecil besar, semua siap hadapi. Enggak apa-apa. Kita harus siap. Mazmur 34 ayat 20. Nah, 23. Kemalangan orang benar. Loh kok banyak? Kenapa enggak sedikit? Nah, banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Tadi di Musa juga katakan, kamu diam aja. Tuhan akan berperang bagi kamu. Waktu dikejar, tidak ada jalan. Tuhan bilang, diam saja, Tuhan akan berkarya. Saat kita mau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Jadi mari kita praktekkan pengalaman iman bangsa Israel dan Musa ini. Baik kehidupan kita masa kini, saudara-saudara. Dengan iman, jangan cepat menyerah. Percayalah Allah selalu menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi firman Tuhan ini membekali kita lagi. Tampil sebagai pejuang-pejuang iman. Karena manfaat daripada iman kita nantinya bukan hanya untuk diri kita sendiri. Iman kita bisa tularkan, membagikan itu kepada anak-anak kita yang melihat bagaimana orang tuanya dengan iman. Ya, jadi sangat penting bagi kita untuk itu. Dan yang paling akhir ini, belajar dari bangsa Israel dan Musa, janji-janji Allah
selalu digenapi walau dalam jangka panjang. Nah ini yang tidak enak ini. Sebab kita pinginnya dalam jangka pendek, apapun janji Tuhan, cepat digenapi Tuhan. Tapi tidak saudara, dalam pengalaman ini. Coba kita baca teks, dua teks ini ya. Yosua 21 ayat 45 dan Yosua 13 ayat yang ke-14. Ya. Dan juga nanti 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Kita mulai dari Yosua 21 ayat 45, 23. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Luar biasa. Pasal 13 ayat 14. Dari pengalaman Musa dan bangsa Israel dikatakan begini. 2, 3. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel. Seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Tuhan janji. 1 Raja-Raja 8 ayat 56. 2, 3. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhatian kepada umatnya. Israel seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tuhan selalu memenuhi janjinya. Amin Bapak Ibu. Kita mau rayakan Natal. Ini penggenapan janji. Janji yang melewati 42 keturunan. Wih, Matius tuh pasal 1. 42 keturunan. Dari Abraham sampai Yesus Kristus. 42 keturunan. Berapa lama? 2000 tahun. Baru digenapi janji berkat Abraham sampai ke seluruh bangsa. Yesus lahir, penggenapan janji Allah. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, Allah kita memang dahsyat rencananya. Dan saya yakin, saya juga berdoa buat banyak orang. Kalau Tuhan belum genapi janjinya dalam hidup Bapak dan Ibu, Tuhan tidak lupa, dia bisa genapi itu di anak-anaknya. Kalau sampai di anak-anak Bapak Ibu Tuhan belum genapi janjinya, nanti tunggu umur panjang digenapi di cucu, cicit, keturunannya. Kita baru satu keturunan sudah tagih janji Tuhan. Ternyata kalau kita selidiki Alkitab, 42 keturunan loh. Baru Tuhan genapi janjinya ya. Saudara, ajaib. Jadi kita memang harus umur panjang ya. Supaya melihat penggenapan janji Tuhan. Bahwa dikatakan anak cucunya tidak minta. Itu janji untuk siapa? Orang percaya. Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku udah tua. Tapi aku tidak pernah melihat orang percaya itu anak cucunya meminta-minta roti. Itu janji buat Bapak Ibu juga. Tuhan yang sertai. Jadi Bapak Ibu yang sudah setia gereja, sudah jadi anak Tuhan, sudah banyak berkorban, baiklah percaya. Tuhan berjanji untuk Bapak Ibu semua. Amin? Amin? Iya. Saya sudah menyaksikan itu. Kalau ada orang tua yang belum punya rumah, nggak apa-apa. Nanti anaknya yang belikan rumah. Bisa juga kan? Yang tidak sempat punya mobil, nggak apa-apa. Nanti cucunya yang belikan. Aduh, cucu beli mobil tapi opa sudah tidak bisa nyetir lagi nih. Ya nggak apa-apa, duduk aja opa. Tapi kan digenapi juga toh. Nah, jadi saudara, bagaimana iman Anda? Masih ada iman? Halo, masih ada iman? Amin. Buktikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Meski dikatakan kemalangan orang benar banyak. Mau banyaknya bagaimana bisa dihitung apa tidak? Yang namanya istilah sudah banyak itu ya tidak bisa dihitung lagi kan?
terlalu banyak. Tetapi stok berkat Allah lebih banyak dari masalah kita. Amin. Stok berkat Allah lebih banyak dari masalah. Coba Bapak Ibu omong ke teman sebelah, hei, stok berkat Allah lebih banyak dari masalahmu. Ngomong dulu. Beritahu kepada sebelah menyebelah. Stok berkat Allah lebih banyak dari masalahmu. Nah, tuh. Jadi jangan pikir masalah lebih besar daripada pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak hanya Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku doa, mujizat itu. Singer bantu kita nyanyikan sekali lagi sebagai doa mengaminkannya firman Tuhan pada hari ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu datang ada yang punya masalah yang berat seperti dikejar oleh tentara Firaun. Kita sudah ada di tepi pantai, tidak bisa buat apa-apa saudara. Ada banyak masalah demi masalah yang muncul, datang silih berganti. Tapi kita punya Allah yang hidup, yang siap untuk menolong kita. Yang penting sekarang kita masih punya iman. Selama masih punya iman, kita aman, saudara-saudara. Jadi memang Tuhan tak berubah. Tuhan juga tak pilih kasih. Dia tidak hanya menolong orang zaman dahulu. Dia tidak hanya menolong Pak Salmon. Dia tidak hanya menolong orang tertentu. Dia pasti menolong semua kita yang berseru kepada Dia. Oh, terlalu besar kuasanya. Dia sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita minta juga kepada Dia. Mari kita katakan, aminkan firman ini dengan nyanyian ini bersama-sama. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.